Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku dosen Universitas Islam An-Nur Lampung, nama saya Tohari, MPDI, akan menyampaikan materi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Sebelum ke pemateri, di sini saya akan menyapa terlebih dahulu mahasiswa. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semua ya? Di sini kita akan membahas terkait tujuan dan dasar pendidikan agama Islam. Yang pertama terkait tujuan pendidikan agama Islam secara tujuan umum ya. Yang pertama yaitu menurut SK Dirjen nomor 38 tahun 2022, itu tujuan umum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama. Kemudian terkait tujuan pendidikan khusus ya, terkait pendidikan agama Islam, itu ada 7 tujuan khusus untuk pendidikan agama Islam. Yang pertama tentang akidah Islam, dasar agama, tata cara beribadah secara benar yang bersumber dari syariat Islam. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran yang benar terhadap agama dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, menanamkan keimanan kepada Allah, malaikat, rasul, dan kitab-kitab Allah. Kemudian menumbuhkan minat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan, hukum-hukum Islam, dan upaya untuk mengamalkan dengan penuh sukarela. Kemudian yang kelima, menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran, membaca, memahami, dan mengamalkannya. Yang keenam, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan khusus di mana seandainya dari kita, khususnya para pelajar, bisa mengamalkan, tujuan itu bisa tercapai, maka tujuan pendidikan yang Indonesia itu bisa tercapai dengan sempurna. Kemudian menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, ada 3 tujuan pokok pendidikan Islam, yaitu tujuan jasmaniah, kemudian rohani, dan mental. Di mana jasmani dan rohani dan tujuan mental ini memang sangat nggak bisa terlepas satu sama lain. Di mana jasmani yaitu terkait jasad atau badan atau fisik manusia dalam memperoleh pendidikan Islam. Kemudian roh atau rohani yaitu masalah rohani atau hati, di mana seandainya rohaninya itu berpendidikan Islami atau berwatak Islami, maka menjadi manusia yang berakhlak yang bagus atau yang baik. Kemudian mental terkait kepribadiannya. Kemudian yang selanjutnya terkait dasar pendidikan, di mana hari ini kita akan membahas terkait tujuan dan dasar. Dasar pendidikan agama Islam adalah wawasan tajam terhadap sistem hidup Islam yang sesuai dengan kedua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan dan pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut Abidin Ibnu Ruslan, ada beberapa nilai fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam. Yang pertama masalah akidah, yang kedua akhlak, yang selanjutnya penghargaan kepada akal, yang selanjutnya kemanusiaan, keseimbangan, rahmat bagi seluruh alam. Jadi itu ada beberapa dasar pendidikan menurut Abidin Ibnu Ruslan. Kemudian dasar pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu dasar pokok, yang kedua dasar tambahan, yang ketiga dasar operasional.
Nah, ini yang kita bahas, yaitu dasar pokok, yaitu dasar pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama dasar pokoknya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam bagi manusia, bahkan pendidikan nyata ataupun menuntut ilmu adalah sampai akhir hayat kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, dasar tambahan, di mana masa Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4 sahabat Nabi yang meneruskan perjuangan kanjeng Nabi terkait pendidikan, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, dasar operasional, yaitu dibagi menjadi 6 item, yaitu dasar historis, sosial, dan politik, psikologis dan fisiologis, di mana dasar-dasar itu sangat berpengaruh sekali dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, baik itu historisnya, sosial, politik, psikologis, dan fisiologis. Kemudian dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan pendidikan Islam berpandangan bahwa hubungan antara manusia dan dengan Tuhan dan alam semesta tidak bisa dipisahkan, karena Tuhan dipandang sebagai sumber segala yang diwujud, termasuk manusia dan alam semesta. Dalam pendidikan Islam yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan peserta didik tahu tentang dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk yang hidup di alam semesta ini. Karena itu, maka tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik untuk sadar diri terhadap tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial, serta membimbing mereka untuk menjadi manusia baik dan benar sebagai perwujudan Khulafaur Rasyidin. Di mana itulah tujuan pendidikan, bahwa sebagai kita ketahui bahwa manusia dengan Tuhan atau Allah, kemudian hubungan manusia dengan manusia atau makhluk sosial itu nggak bisa ditinggalkan, di mana dalam kehidupan kita sehari kita selalu berhadapkan dengan makhluk sosial, yaitu artinya manusia dengan manusia, dan sering kita bertemu ataupun sering bertatap muka ataupun bermasyarakat dengan berbagai macam agama atau lain-lainnya, di mana di situ kita setelah memperoleh materi masalah ilmu pendidikan, kita bisa memahami karakter kita sebagai makhluk sosial. Kemudian dasar pendidikan Islam secara garis besarnya ada 3, yaitu dasar pokok, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, di mana banyak sekali sumber-sumber Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan terkait pendidikan agama Islam atau pentingnya pendidikan Islam untuk manusia. Kemudian dasar tambahan yaitu prinsip, sikap, perbuatan, dan para sahabat. Kemudian dasar operasional, di mana operasional sendiri yaitu ada dasar historis, sosial, ekonomi, politik, dan psikologis serta fisiologis. Di mana dasar-dasar itu memang nggak bisa dipungkiri, itu saling mengikat. Sebagai contoh ada politik, seringkali dunia pendidikan itu ada imbas terkait politik, mungkin bergantinya Menteri Pendidikan maka akan berubah kurikulum dan seterusnya. Itulah dunia, dan di mana kita berprinsip positif aja bahwa perubahan kurikulum atau yang lainnya adalah tujuannya adalah untuk memajukan ilmu pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai penutup, ini sebagai tugas untuk para mahasiswa agar dikirim ke email Bapak, yaitu pertama, berikan pendapat kalian tentang tujuan pendidikan Islam di Indonesia, apakah sudah tercapai sesuai materi di atas. Jika sudah, apa alasannya, dan jika belum, apa alasannya. Kemudian tuliskan ayat Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar tujuan pendidikan Islam. Silakan tugas ini sebagai tolak ukur Bapak dosen untuk menilai apakah materi yang disampaikan itu bisa tercapai dengan semaksimal. Silakan tugas-tugas itu dikirim ke email Bapak yang ada di bawah. Kemudian untuk
Berikutnya untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya silakan itu ada 12 materi, silakan dibuat kelompok untuk dibuat makalah dan dipresentasikan. Oke, di sini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semakin dunia pendidikan semakin maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.